Yo, what's up guys, kembali dengan channel saya lagi ya, tentunya Tanaka Fujiwara. Dan pada video kali ini gue bakalan ngebahas mobil yang cocok kalian beli pas THR udah cair coy. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masih dengan suasana lebaran yang bisa dibilang seneng banget karena keluarga-keluarga bisa pada ngumpul dan cerita-cerita tetek bengek lah coy. Dan pastinya kalian yang dapat THR ya cair lah coy, dan kalian yang belum dapat THR ya. Yang sabar ya bos. Jadi di sini ada dua tipe yang dapat THR, ada yang buat sendiri dan buat diinvestasikan ke mama buat beli mobil baru buat papa gitu ya kan. Nah, karena disinilah gue bakalan ngerekomendasiin mobil mulai dari mobil bekas sampai mobil baru, dan yang paling murah sampai yang paling mahal ada semua coy. Mulai dari bensin, diesel, listrik, semuanya gue rekomendasiin jadi satu video ini coy. Nah, kita bakalan bahas dari yang paling murah dulu lah coy. Mulai yang pertama ada Mitsubishi Lancer SL 1981. Mitsubishi Lancer SL ini tuh adalah generasi kedua dari keluarga Lancer. Tapi buat di Indonesia sendiri, mobil ini tuh terhitung sebagai generasi pertama yang dipasarkan secara resmi. Posisinya pun kalau di pasar ada di bawah Galant Sigma. Lancer SL ini tuh hadir sebagai sedan compact dengan desain bodi yang boxy abis. Karena mengingat di tahun 1980-an lah, sekitar 81 sampai 83, mobil ini tuh bisa dibilang mobil sporty lah coy. Ya walaupun tampilannya kayak gini, tapi si Mitsubishi Lancer SL ini tuh mencerminkan kesan sporty lah coy. Mobil ini tuh banyak jadi pilihan mereka yang hobi mobil-mobil lawas coy. Ya walaupun ketersediaan underdealnya juga nggak sebanyak mobil-mobil dari Toyota coy. Tapi di balik kap mesinnya ini tuh, mobil ini gendong dapur pacu 4 silinder berkapasitas 1400 cc. FWD bukan AWD, karena ini tuh Lancer doang, bukan Lancer Evo. Nah, setahu gue Mitsubishi Lancer SL ini tuh dihargai mulai dari 18 jutaan. Murah kan? Ya daripada beli motor, mending beli mobil ini dah. Selanjutnya Toyota Corolla DX tahun 1980. Nah, Toyota Corolla DX ini atau Corolla generasi keempat KE70 ini sebenarnya rentang harga buat mobil ini tuh tergolong luas lah. Ada juga yang ngejual di angka 90 jutaan, 100 jutaan, 50 jutaan. Tapi semua itu tergantung sama kondisi yang emang bener-bener istimewa atau hasil modifikasi yang bener-bener serius. Jadi ya wajar lah kalau mobil ini tuh mahal dan perlu modifikasi yang bener-bener serius, karena ini mobil udah umurnya puluhan tahun. Dan mobil ini tuh emang jadi pilihan salah satu favorit buat kalian yang suka banget kendaraan retro. Ya walaupun kayak gini bentuknya, tapi ya kalian bisa nemuin Corolla DX di harga 20 jutaan dengan kondisi yang masih polos. Dan nggak sulit juga buat ngerawat atau memodifikasi Corolla DX, karena underdeal dan aksesorisnya itu mudah banget coy buat ditemuin di pasaran. Nah, setahu gue Corolla DX ini tuh dihargai mulai dari harga 21 jutaan. Selanjutnya ada Honda Civic Genio tahun 1992. Honda Civic Genio ini adalah salah satu mobil sedan bekas yang laris di pasaran, karena mobil ini tuh dirilis pada tahun 1992 meneruskan Grand Civic yang jadi generasi sebelumnya. Civic Genio ini tuh dijual sampai tahun 1995 lalu, yang kemudian digantikan sama Civic Vario yang mulai ada grillnya gitu. Tapi desain mobil Honda Civic ini yang jadi tipe mobil yang cukup digemari kala itu, khususnya bagi anak muda, sampai sekarang pun dibekali sama mesin 1600 cc dengan transmisi manual. Yang kalian bisa dapetin mobil sedan bekas ini tuh di kisaran harga 40 jutaan coy.
Bang, dari tadi ngebahas mobil sedan mulu, gue pengen cari mobil keluarga yang bisa ngangkut 7-8 orang anggota keluarga, Bang. Oke, ada Toyota Avanza 1.3G dan Daihatsu Xenia 1.3 Xi Deluxe yang sama-sama keluaran 2011. Avanza dan Xenia itu emang sering banget disebut sebagai mobil sejuta umat. Karena ya emang penggunanya itu banyak banget dan sering dipakai sebagai mobil keluarga. Mobil ini tuh termasuk sebagai jenis mobil low MPV yang bisa menampung sampai 7-8 orang anggota keluarga lah atau maksimal lah. Dan secara khusus buat ngedapetin Avanza dan si Xenia bekas ini tuh mulai dari harga di bawah 100 jutaan. Kalian bisa milih Avanza tipe 1.3G dan Xenia 1.3 Xi Deluxe yang sama-sama keluaran tahun 2011 sampai 2012 yang dipasarkan mulai dari harga 93 jutaan coy. Bang, gue juga pengen cari mobil keluarga yang diesel bang, biar bisa cumi-cumi darat. Oke, ada Panther LV Turbo tahun 2008. Emang nih ya julukannya rajanya diesel, tapi dalam hal fitur dan interior emang mobil ini tuh apa adanya. Karena orang yang nyari Panther itu karena mesinnya 4J A1 2500cc bertenaga 80 horsepower, torsinya 192 Nm. Kalau bicara soal mobil diesel yang bandel dan perawatannya emang bener-bener enak, otomatis publik itu bakal nyebutin satu Isuzu Panther buat mobil diesel. Nah emang nih ya mesinnya itu bandel, perawatannya mudah, spare part melimpah, kabin lapang, bantingan empuk, harga BBM-nya irit 12 km per liter buat dalam kota dan murah karena bisa dipakein biosolar. Nah buat kalian yang pengen cari kelemahannya tentu aja ada di interiornya yang emang apa adanya, mesin yang berisik dan body roll yang emang kerasa banget. AC-nya pun juga masih single blower. Dengan harga 100 jutaan kalian bisa dapetin LV Turbo tahun 2008. Kalau kalian pengen cari mobil keluarga yang lebih mudah dan lebih enak, fiturnya lebih oke, ada nih Toyota Kijang Innova Reborn tahun 2017. Diesel juga. Nah, si Toyota Kijang Innova Reborn tahun 2017 ini tuh masih jadi salah satu mobil MPV favorit. Ya walaupun bekas tapi emang nih rasanya masih bisa dijadikan pilihan buat mobil keluarga. Karena unit Toyota Kijang Innova Reborn 2017 diesel ini dengan umur yang bisa dibilang muda banget, itu harganya juga bikin ngiler karena keiritannya dan mudahnya spare part si Kijang Innova Reborn 2017 banyak yang ngincer versi mesin dieselnya. Nah buat harga nih ya Toyota Kijang Innova Reborn diesel 2017 bekas itu yang versi tipe G itu termurah dibanderol dengan harga 290 jutaan. Kalau kalian masih punya uang lebih, beli aja yang tipe V yang tampilannya lebih mewah. Kalau kalian bisa dibilang punya dana yang lebih pakai banget, ambil aja yang tipe Venturer yang bisa dibilang dengan harga 360 jutaan dengan tahun yang sama. Buat kalian yang pengen cari mobil sport car murah di bawah 1M dan THR-nya yang cair banget, gue kasih saran Mazda MX-5 RF. Nah, Mazda MX-5 RF ini tuh jadi pilihan ideal kalian yang pengen punya mobil roadster kompak sama performa yang sporty. Ditenagai mesin 2000cc Skyactiv G, mobil ini tuh menghasilkan tenaga 183 PS dan torsi 205 Nm. Atap hardtopnya itu elektrik, bisa dibuka buat memberikan sensasi berkendara lebih terbuka. Cocok buat kalian yang pecinta mobil sport murah yang pengen menikmati udara segar pas berkendara. Keunggulan Mazda MX-5 RF ini terletak di bodinya yang ringan dan distribusi berat yang seimbang, menjadikannya menyenangkan lah buat berkendara di jalan berkelok. Mobil ini tuh dijual dengan harga 839 jutaan sampai 849 jutaan. Kalau kalian punya budget lebih, ambil aja Toyota GR86. Nah, Toyota GR86 ini emang salah satu mobil sport murah yang paling diminati. Ditenagai mesin boxer 2400cc 4 silinder yang mampu menghasilkan tenaga 235 PS dan torsi 250 Nm.
Mobil ini tuh emang menawarkan pengalaman berkendara yang sangat menyenangkan dengan penggerak roda belakang alias RWD dan keseimbangan bobot yang sempurna. GR86 ini tuh menawarkan handling yang responsif, cocok bagi kalian pengemudi yang pengen ngerasain sensasi berkendara ala mobil balap. Fitur keselamatan kayak pre-collision system, lane departure warning, dynamic radar cruise control itu juga udah tersedia buat meningkatkan keamanan berkendara. Harga Toyota GR86 di Indonesia itu sekitar 956 jutaan sampai 973 jutaan doang. Kecil itu mahal boy. Kalau kalian pengen mobil sport car bertenaga listrik, gue kasih rekomendasi Hyundai Ioniq 5N. Ini menurutku keren sih. Hyundai Ioniq 5N ini tuh menawarkan tenaga sampai 650 PS dan torsi 770 Nm dengan akselerasi 0 ke 100 km per jam dalam waktu 3,4 detik. Mobil ini tuh menjadi salah satu EV tercepat di pasaran. Keren kan? Dan mobil ini tuh dilengkapi sama baterai 84 kWh generasi terbaru yang menawarkan efisiensi tinggi dan daya tahan lebih lama. Dan harga jualnya itu 1,3 M. Wih, gila mahal nih. Menjadikannya pilihan ideal bagi kalian yang pengen mobil sport murah yang ramah lingkungan. Terus yang kedua itu ada MG Cybersteer. Nah, ini tuh bisa dibilang salah satu mobil sport car murah bertenaga listrik juga yang menawarkan performa luar biasa dengan tenaga 536 horsepower dan akselerasi dari 0 ke 100 km per jam cuman dalam waktu 3,2 detik. Gila sih, mobil ini tuh siap bersaing sama mobil sport konvensional. Nah, dibanderol dengan harga yang sedikit lebih mahal yaitu 1,688 miliar. MG Cybersteer ini tuh menawarkan desain futuristik dan teknologi mutakhir yang cocok bagi kalian penggemar mobil sport murah yang pengen beralih ke kendaraan listrik. Nah, setelah gue kasih rekomendasi tentang mobil termurah sampai mobil yang termahal, mulai dari bensin, diesel sampai si listrik, pilihan kalian yang mana nih buat kalian beli gitu ya kan? Mungkin segitu aja. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe sebanyak-banyaknya agar channel ini tambah berkembang. Terima kasih dan selamat bertemu di konten selanjutnya.